Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya Nery Andi Setiawan di channel Nery Andi Lives. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi saya ya, materi mengenai bahasa Indonesia. Oke, mari kita cek ya secara bersama-sama materinya. Hari ini saya akan bahas materi tentang teks eksposisi ya. Oke, untuk semuanya ya, sebelum kita masuki penjelasan saya mengenai teks eksposisi, saya akan menjelaskan dulu mengenai beberapa jenis teks ya. Yang pertama adalah teks deskripsi ya. Teks deskripsi itu adalah sebuah jenis teks yang berisi tentang gambaran ya. Kalau teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi tentang pemaparan atau penjelasan. Kalau teks persuasi adalah teks yang isinya itu berupa tentang pengaruh atau memberikan pengaruh pada orang lain. Kemudian ada teks argumentasi ya. Teks argumentasi itu apa? Teks argumentasi yaitu teks yang berisi argumen atau pendapat kita mengenai suatu hal. Kemudian terakhir ada teks narasi. Narasi adalah sebuah teks cerita ya, jadi bentuk cerita. Oke ya, bisa kita lanjutkan untuk selanjutnya. Kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Oke, sebelum kalian memasuki penjelasan mengenai teks eksposisi, jangan lupa ya untuk selalu subscribe di channel saya Nery Andi Lives ya. Selalu subscribe, berikan komen dan juga like ya untuk kemajuan daripada channel saya. Oke, kita lanjutkan. Yaitu pengertian dan struktur daripada teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang bertujuan untuk memaparkan informasi kepada pembaca atau pendengar ya. Pernyataan pendapat di sana itu ada pernyataan pendapat atau tesis, yaitu bagian pembuka teks yang berisi pendapat tentang topik yang akan dibahas. Kemudian juga ada argumentasi. Apa argumentasi? Argumentasi itu adalah alasan yang digunakan penulis untuk mendukung pendapat yang disampaikan pada tesis itu. Jadi di sana itu ada sebuah pendapat yang mendukung daripada tesisnya tersebut. Kemudian ada penegasan ulang pendapat, yaitu bagian akhir dari sebuah pernyataan yang berisi pernyataan ulang yang disampaikan, yang tujuannya itu untuk mempertegas. Jadi dalam eksposisi itu terdapat beberapa hal, yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang dari pendapat yang disampaikan. Oke ya, selanjutnya kita akan melanjutkan materi, yaitu mengenai kaidah bahasaan teks eksposisi. Ada beberapa hal di sini yang saya cantumkan mengenai kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Yang pertama yaitu menggunakan partisipan secara umum atau pembaca. Jadi pembacanya itu secara umum. Yang kedua yaitu menggunakan keadaan atau keterangan sebagai penekan daripada kalimat ya. Jadi dia itu menggunakan penekan sebuah kalimat. Yang nomor tiga, menggunakan konjungsi sebab akibat. Misalnya ada karena, sebab, maka, oleh karena itu ya. Jadi kalian ingat-ingat ya, nanti pasti dalam teksnya itu ada seperti ini. Jangan sampai lupa, ada karena, sebab, maka, dan oleh karena itu. Yang selanjutnya nomor 4 adalah menggunakan konjungsi bahwa ya, konjungsi atau kata kunci bahwa. Yang terakhir dan kelima adalah menggunakan nominalisasi, yaitu kata benda yang asalnya bukan kata umum, misalnya makanan, minuman, dan mainan. Ya, oke, bisa kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan setelahnya bagus loh ya. Yaitu mengenai nomina yang tadi yang terakhir ya, kita akan bahas lebih lanjut di sini. Nomina atau kata benda asli ya. Kemudian kita nominalisasi ya, misalnya ya. Yang nomina itu kata benda asli, misalnya buku, mobil, meja, sama kursi ya. Kemudian kalau kata yang kita nominalisasi ya, misalnya makanan itu kan berasal dari kata makan yang bentuk kata kerja kan. Minuman itu kan berasal dari kata minum yang merupakan kata kerja kan. Kesedihan berasal dari kata sedih yang merupakan keterangan. Kecantikan itu berasal dari kata cantik yang merupakan kata sifat. Jadi nominalisasi itu apa? Yaitu kita merubah kata menjadi kata benda, itu namanya adalah nominalisasi ya. Manakah kata di bawah ini yang merupakan nominalisasi? Jadi kalian bisa lihat di sini ya, yang bentuknya sudah saya boldkan atau saya hitamkan itu adalah nominalisasi. Kalian bisa untuk belajar ya, laporan termasuk nominalisasi ya, kegemukan, pelarian, tembakan, tipuan, sama kemajuan. Yang tidak saya kasih
huruf tebal itu berarti adalah kata benda asli. Oke ya, bisa paham ya dari sini ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya yang akan saya bahas adalah pola pengembangan daripada paragraf eksposisi ya. Di sini saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh misal definisi SMA Darul Ulum 2 unggulan BPPT Jombang JIS adalah sebuah sekolah menengah atas yang, jadi kamu nanti definisinya kamu lanjutkan sendiri ya. Misalnya sekolah menengah atas yang paling terkenal di Kota Jombang. Jadi kamu akan masukkan ke klasifikasinya ya. Misalnya klasifikasi di sini ada jenis-jenis sastra sangat bervariasi. Jenis-jenis tersebut dibedakan melalui karakter masing-masing karya. Karya sastra prosa merupakan titik-titik, karya sastra puisi merupakan titik-titik. Jadi klasifikasi itu digunakan untuk kita itu lebih mengklasifikasikan definisi-definisi tadi itu menjadi lebih mudah ya. Kemudian ada proses ya. Proses itu namanya proses, berarti kan suatu proses. Berarti untuk mengikuti OSN siswa harus melakukan beberapa seleksi. Seleksi awal dilakukan, titik-titik selanjutnya dilakukan titik-titik berikutnya adalah titik-titik ya. Ilustrasi itu berarti kan menggambarkan tentang suatu hal kan, menggambarkan tempat, manusia juga bisa. Contohnya saya tulis di sini, manusia belajar bagaikan bunga yang disirami air. Nah, seperti itu kan, itu termasuk ilustrasi kan. Soalnya perbandingan, kita menggunakan perbandingan kalau kita mau mengembangkan paragraf eksposisi. Misalnya kita membandingkan wortel mengandung banyak vitamin A, namun peminatnya itu tidak sebanyak buah tomat. Jadi di sini nanti kamu bisa mengembangkan paragraf eksposisi kamu. Loh, kenapa kok wortel itu peminatnya sedikit? Kenapa kok tomat itu peminatnya banyak? Jadi bisa kamu kembangkan, bisa kamu buat menjadi sebuah paragraf eksposisi kamu. Ya. Selanjutnya yaitu akan saya jelaskan bagaimana cara membuat teks yang bagus ya. Yang pertama adalah tentukan tema atau topik yang ingin kita angkat. Pasti kalau kamu ingin membuat sebuah teks yang bagus, otomatis kamu harus menentukan tema atau topik yang kedua. Yang kedua, tentukan fokus pembahasan dari topik atau tema yang akan kamu pilih itu. Ya, jadi fokusnya itu nanti nggak kemana-mana, ada ambiar kemana-mana ya. Kayak videonya di dekat, kayak apa itu lagunya di dekat buatlah ambiar. Oke, selanjutnya yaitu apa yang harus kamu lakukan, yaitu membuat kerangka atau sebuah patokan atau patokan dasar ya dalam sebuah teks. Jadi tentukan kerangka dulu. Kerangka ini nanti menjadikan kamu itu tidak kemana-mana nanti topik pembahasannya. Jadi kamu itu lebih enak nanti kalau kamu punya rangka, kan enak rangka sebuah teks. Selanjutnya adalah ubah kerangka menjadi tulisan lengkap. Nah, jadi dari kerangka itu kamu kembangkan lebih luas lagi, kamu kembangkan kerangkanya, kemudian koreksi kembali. Oke, pasti kan setiap kalau kita membuat teks kita harus selalu mau dan selalu wajib untuk kita koreksi kembali apa yang salah. Mungkin ada tanda baca yang salah, kalimat yang nggak enak, bisa kamu ganti untuk menjadikan tulisan kamu itu lebih sempurna dari sebelumnya ya. Selanjutnya itu finish, apa finish itu berarti selesai. Kamu tinggal kamu bisa mengupload hasil karyamu, kamu bisa menaruhnya kamu, menaruh teman kamu untuk menjadikan sebuah pendapat. Ya, paham ya? Selanjutnya ya, yaitu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai fakta dan opini. Apa sih artinya fakta itu? Apa sih artinya opini itu? Ya, di sini sudah saya kasih pengertiannya. Fakta itu kebenaran yang bersifat umum. Kemudian adanya bukti berupa data. Kalau opini itu adalah kebenarannya itu bersifat subjektif. Subjektif itu maksudnya berdasarkan seseorang, berdasarkan anggapan seseorang yang enggak berdasarkan kebenaran. Kemudian tidak dapat dibuktikan atau tidak didukung dengan bukti atau data. Contohnya saya di sana sudah saya tulis Pak Khoni merupakan satu-satunya guru laki-laki mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, itu termasuk fakta ya. Cara mengajar Pak Khoni tidak ada bedanya dengan cara mengajar guru lain, itu termasuk opini. Jadi yang atas itu adalah yang fakta, yang bawah adalah yang opini. Paham kan? Paham kan? Oke, selanjutnya ya, saya akan menjelaskan ke kalian materi yaitu mengenai menyuting ya. Menyuting ya, bukan mensyuting ya, bukan ya. Menyuting adalah memperbaiki sebuah teks sehingga teks
itu menjadi lebih baik dari aspek struktur, bahasa, dan materinya. Tujuan daripada muting text adalah menghasilkan sebuah teks yang layak baca dan tidak menimbulkan makna ganda. Jadi fungsi daripada muting ini untuk memperbaiki hasil karya kamu ya. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah bacalah teks itu. Yang kedua, berikanlah tanda pada bagian teks yang kurang atau salah. Jadi untuk mengingatkan kamu, jadi nanti ketika kamu nanti mengulangi, kamu itu lebih gampang untuk kalau kita menandainya. Selanjutnya yaitu melengkapi bagian yang kurang atau membetulkan bagian yang salah ya. Jadi otomatis kita harus perbaiki bagian yang salah. Kemudian yang harus kamu lakukan adalah merevisi teks itu ya. Oke, selanjutnya adalah meringkas ya. Saya akan membahas mengenai meringkas. Apakah meringkas itu? Meringkas adalah menyajikan kembali teks dengan bentuk yang lebih pendek atau lebih ringkas ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah yang pertama adalah membaca teks sampai tuntas yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasikan intisari daripada teks. Yang ketiga adalah menyusun intisari teks menjadi sebuah ringkasan. Kalau ringkasnya hampir semua orang bisa melakukan meringkas kan. Oke, selanjutnya selanjutnya ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai evaluasi sama mengkonversi. Mengevaluasi itu artinya adalah menilai. Kalau mengkonversi itu artinya adalah mengubah bentuk ya. Bagaimanakah cara-cara untuk melakukan mengkonversi sebuah teks? Yang pertama adalah membaca cermat teks eksposisi, kemudian menentukan bentuk teks sasaran, kemudian menentukan komponen-komponen teks, kemudian mengubah penyajian daripada teks. Langkah-langkah untuk mengkonversi ini bisa kalian coba terapkan. Semakin kalian sering melakukan latihan untuk langkah-langkah mengkonversi, saya yakin kemampuan kamu akan semakin meningkat dan kamu akan lebih mudah untuk membuat sebuah konversi dari sebuah teks ya. Oke ya, ternyata tidak terasa sudah ada di penghujung slide ya. Yang pertama pasti saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua viewers yang sudah melihat penjelasan saya. Jangan lupa subscribe, komen ya, sama bagikan video ini. Semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian, dan semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, silakan subscribe ya. Oke, kalian bisa bagikan ke temennya. Oke, ke semuanya. Jangan lupa untuk kasihkan tanda like ya. Dan juga kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian ya, untuk mendapatkan video yang baru dari saya.